Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Qalam, di mana di surah Al-Qalam, yaitu pada ayat-ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang kufar Quraisy dengan beraneka ragam tuduhan yang diarahkan kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang kufar Quraisy berusaha menghambat laju daripada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah dengan cara menyerang pribadi beliau. Di antara yang mereka sampaikan bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat dari Tuhanmu kamu adalah orang gila, kamu bukanlah orang gila. Ayat ini seperti telah kita jelaskan sebelumnya, meskipun tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ini sekaligus juga peringatan bahwa siapa saja yang berusaha menyebarkan apa yang pernah disebarkan oleh Rasulullah, maka sudah barang tentu ia akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang mirip dengan apa yang pernah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan mengatakan, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagi engkau Muhammad ganjaran yang tidak terputus. Karena kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang beriman setelah beliau, dari sejak zaman sahabat, tabi'in dan sampai zaman ini dan seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bahagian kebaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi sumber ilmu yang bermanfaat. Sementara dalam hadis telah disebutkan bahwa di antara amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Lagi-lagi ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, di dalam menyebarkan dakwah, tentunya sesuai dengan keilmuan yang kita miliki masing-masing. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah menjawab dengan kalimat yang sangat singkat. Ia katakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak yang sempurna,
Dalam segala hal beliaulah panutan kita, beliaulah uswah kita dalam hal keberanian, dalam hal kejujuran, dalam hal kedermawanan. Beliaulah yang menjadi rujukan kita. Sehingga dalam mengukur akhlak itu kita ukur dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat lemah lembut terhadap sesamanya. Namun di saat yang sama beliau juga sosok yang sangat tegas ketika berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Beliau lemah lembut, tapi beliau juga menyampaikan segala apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Kemudian pada ayat berikutnya, fasatubsiru wa yubsirun. Engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Jadi ketika dalam kehidupan dunia, maka setiap orang mengucapkan apa yang ia ingin ucapkan, berbuat apa yang ia ingin perbuat, tapi pada akhirnya setiap orang akan melihat akibat dari apa yang diucapkannya, akan melihat akibat apa yang diperbuatnya. Kalau sudah masuk dalam ranah akibat perbuatan, maka manusia tidak lagi memiliki kuasa untuk menentukan pilihan. Kalau dalam berbuat Allah katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang memilih jalan keimanan silahkan. Siapa yang memilih jalan kekufuran silahkan. Tapi setiap pilihan itu ada akibatnya. Dan akibat ini kita tidak bisa memilih. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan berupa kebaikan. Kalau melakukan keburukan, tidak mungkin seseorang memilih untuk dibalas dengan kebaikan. Sehingga setiap orang dalam menentukan pilihan, dalam memilih jalan di dunia ini, hendaknya selalu mempertimbangkan apa dampaknya untuk kehidupan akhiratnya. Itulah bahagian dari wujud konkret dari iman kita kepada hari akhirat. Ketika kita memilih amalan, ketika kita menentukan pilihan-pilihan di dalam kehidupan dunia ini, kita selalu menimbangnya dengan maslahat dan mudaratnya di akhirat kelak nanti. Dan tentunya pilihan seseorang akan benar dalam memilih amalan apa yang ia lakukan, yang mana yang harus dia tinggalkan. Dia akan benar dalam urusan ini kalau dia menjadikan Al-Quran, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan pedomannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasatubsiru wa yubsirun. Kelak mereka akan melihat. Engkau akan melihat dan kelak mereka juga akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa sesungguhnya yang gila? Jadi setiap orang bisa membuat klaim, saya begini, kalian begitu. Setiap orang bisa merasa bahwa saya lebih baik, kalian tidak baik. Tapi pada akhirnya Allah akan memperlihatkan siapa sesungguhnya al-maftun, siapa yang gila, siapa yang tergelincir dari jalan yang lurus. Itu Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kelak di hari akhirat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, fihi tahdidun lid-dhallin wa wa'dun lil muhtadin. Pada ayat ini terdapat peringatan keras kepada orang-orang yang sedang berada di jalan yang sesat, di jalan yang salah. Wa wa'dun lil muhtadin, dan janji bagi orang yang sedang berada di jalan petunjuk. Yang dimaksud dengan peringatan keras di sini bahwa ketika seseorang berada di jalan yang salah,
Maka Allah peringatkan dengan ayat ini supaya meninggalkan jalan yang salah tersebut. Kenapa? Karena khawatir, khawatir dialah orang yang memang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi Allah mengetahui hati-hati manusia, yang mana yang tepat untuk disesatkan dan mana yang tidak. Maka ketika seseorang berada di jalan yang salah, maka hendaknya berusaha untuk segera keluar dari jalan yang salah tersebut, jangan sampai meninggal dalam keadaan masih berada di jalan tersebut. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang sudah berada di atas jalan petunjuk selama kematian belum menjemputnya, maka belum menjadi jaminan bahwa dia akan tetap berada di atas jalan itu. Tapi keberadaannya di atas jalan petunjuk ini merupakan kabar gembira agar mempertahankannya, semoga memang dia termasuk di antara hamba Allah yang telah tertuliskan untuknya bahwa dia termasuk orang-orang yang berada di jalan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan ketetapannya, Allah menetapkannya dengan hikmah. Allah tidak menzalimi hambanya, dan Allah mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan jalan petunjuk dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih ada di antara manusia yang dijadikan sebagai nabi, ada yang dijadikan sebagai orang yang bertakwa, dan ada juga yang dijadikan sebagai pengikutnya iblis. Itu kembali kepada keadaan setiap orang, di mana Allah memberikan kepada seseorang sesuai dengan apa yang memang layak untuk dia dapatkan. Dan kita selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu pada surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Dan ditiuplah sangkakala, lalu meninggallah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup kembali sangkakala itu, fa idzahum qiyamun yanzurun, lalu mereka yang tadinya mati, sudah meninggal, bangkit kembali dan melihat kemana mereka akan berada, melihat fase-fase berikutnya yang akan mereka hadapi. Apa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah salah satu perkara yang berkaitan dengan usulul iman, yang berkaitan dengan dasar keimanan, yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah iman kepada seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang apa saja yang terjadi setelah kematian. Yang itu diawali dengan fitnatul qabr wa na'imihi wa adzabihi. Jadi gerbang pertama hari akhirat itu adalah alam barzakh. Dan di alam barzakh itu ada fitnah, ada ujian. Ujiannya berupa pertanyaan, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Pertanyaan yang jika ditanyakan di dunia, setiap orang akan sangat mudah menjawabnya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Tapi ketika pertanyaan ini ditanyakan di alam barzakh, maka tidak semua orang bisa menjawabnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang diteguhkan hatinya supaya bisa menjawabnya. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah."
yang akan meneguhkan hati kita sehingga bisa menjawab itu adalah amanu, iman kita. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Jadi orang yang beriman akan diteguhkan hatinya di dalam kehidupan dunia, yaitu diteguhkan hatinya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi ketika seseorang perhatian terhadap keadaan imannya, selalu memperhatikan imannya, selalu menjadikan keadaan imannya sebagai pertimbangan di dalam melakukan sesuatu, dalam arti ketika ingin melakukan sesuatu dia selalu memikirkan apakah yang dilakukannya itu menambah imannya atau justru mengurangi imannya. Nah, ketika seperti itu maka ia akan termudahkan di dalam melakukan amal soleh di dunia. Dan iman dan amal soleh di dunia inilah yang akan meneguhkan, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di akhirat untuk menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Kemudian di alam kubur setelah fitnah tersebut, setelah ujian tersebut, ada wa na'imihi wa adzabihi. Ada kenikmatan dan ada juga siksaan. Alam kubur ini adalah termasuk alam gaib, sehingga kita tidak bisa membayangkannya atau membandingkannya dengan apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat, alam kubur ini hanya lubang yang ukurannya sangat sempit. Tapi bukan itu sesungguhnya yang kita lihat, karena alam kubur ini adalah alam gaib, alam yang tidak terlihat oleh pandangan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa alam kubur ini bisa menjadi taman-taman surga bagi orang yang mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Tapi juga bisa menjadi bisa juga menjadi tempat seseorang disiksa. Jadi ada kenikmatan dan ada siksaan. Dan terkait dengan nikmat kubur dan siksaan yang ada di dalamnya, ini sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang naimul qabr wa adzabuhu ini mencapai derajat mutawatir. Kemudian setelah itu belum berhenti, setelah di alam kubur masih ada fase-fase yang berikutnya yang akan dihadapi oleh setiap manusia, akan dilewati setiap manusia, dan itu adalah kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat menakutkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenteraman, ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tapi tidak sekedar beriman, tapi tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, baginya rasa aman. Kapan rasa aman itu ia dapatkan? Di dunia, dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak nanti, di saat ia diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Karena di akhirat nanti, seperti ketika kiamat nanti terjadi, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa surah pada Al-Qur'an, matahari akan didekatkan, kemudian matahari gunung-gunung akan dihancurkan. Jadi apa yang terjadi saat ini berupa musibah-musibah itu belum ada bandingannya dengan apa yang akan terjadi ketika kiamat nantinya. Kalau yang sekarang itu sudah sangat menakutkan bagi manusia, maka sesungguhnya ada yang menanti kita yang jauh lebih menakutkan, tapi dengan keimanan yang tidak tercampuri oleh kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Kemudian termasuk juga iman kepada hari akhir, selain fitnatul khabar, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mengimani tentang huru hara pada hari kiamat, kejadian-kejadian yang terjadi, langit akan dibuka, bintang-bintang akan berjatuhan, matahari akan digulung, gunung-gunung menjadi seperti debu yang berterbangan, dan seterusnya.
air laut dinyalakan, ya, seperti yang disebutkan di dalam surah At-Takwir, surah Al-Infitar, idza as-samaa'u insyaqqat dan seterusnya. Kemudian kita juga mengimani tentang sifat al-jannah dan an-nar, ya, tentang surga dan neraka. Ya, dalam Al-Qur'an sering Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka. Ya, di dalam surga ada buah-buahan, ada air sungai dan seterusnya, ya. Tapi tentunya apa yang Allah sebutkan meskipun secara lafaz memiliki kesamaan nama dengan apa yang kita lihat di dunia, tapi apa yang ada di surga dan apa yang ada di neraka tentu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Kalau kenikmatannya di surga itu kenikmatan yang sempurna, demikian pula siksaannya juga siksaan yang sempurna dalam arti tidak bisa dibandingkan. Ya, kalau di dunia kita katakan api itu sangat panas, maka di akhirat api neraka jauh lebih panas dan tidak bisa dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Kemudian di dalam ayat wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra. Ya, setelah ditiup sangkakala, kemudian seluruh yang ada di langit dan di bumi seluruhnya meninggal kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti malaikatnya, ya. Surga dan neraka juga dikatakan oleh sebagian ulama. Kemudian ditiup lagi tiupan yang lain, fa idahum qiyamun yanzurun. Ya. Mereka bangkit yanzuruna ma yastaqbiluhum min hadhihi al-aya al-ukhrawiyah. Ya, dia dibangkitkan dalam keadaan melihat apa di hadapannya dari kehidupan akhirat yang akan mereka alami. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali penjelasan ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman kita, menambah ilmu kita dan juga menambah amal kita. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.